waduh, Tuhan itu marah sekali. Marah sekali karena tidak tepat mereka lakukan. Coba kan? Ya. Karena tidak tepat. Kalau kita baca selanjutnya namanya riwayat daripada nama Yosia itu benar-benar diajar orang Israel supaya kembali kepada namanya Tauratnya tuh. Diajar nggak untuk kembali kepada Tauratnya? Diajak orang untuk kembali ke Taurat. Ya. Tapi kalau kau baca tadi Abdi 21, 24, 25 ayatnya tadi yang 2 Taurat 34, 24, 25. Beginilah firman Yahweh, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada ilah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka, sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Jadi Tuhan marah sekali, saudara, sangat marah kan gitu. Dia marah, betul-betul marah. Coba kan? Akhirnya apa, saudara? Tidak bisa ketolong sudah. Sekalipun tadi ini kalau kita baca riwayat daripada nama akhir hidup daripada Yosia ini, ya, tidak ketolong karena apa? Karena ulah siapa? Mana? Ulah mana? Manasye, sudah, ya. Coba. Tidak ada lagi, tidak bisa ketolong lagi, ya. Habis siapa? Raja siapa? Sesudah namanya Raja Manasye Yosia ini siapa? Gantikan anaknya siapa? Yoahas. Ya. Habis Yoahas digantikan siapa? Yoyakim ya. Jadi Yoahas diganti namanya, ya, bernama Eliakim. Eliakim ini punya anak bernama Yoyakim, Kin ya, bukan Kin. Abi Yoyakim bernama Sedekia atau makanya namanya kan gitu kan. Terakhir sudah ini gitu kan. Terakhir, ya. Terakhirlah. Gak ada lagi karena ini raja-raja ini sudah tidak benar lagi, tidak tertolong lagi bangsa ini. Kenapa tidak tertolong? Karena tidak ada ajaran yang benar, Tuhan yang benar, hukum yang benar. Ya toh? Karena kejahatan mereka ini kejahatan dari generasi ke generasi. Makanya kita pun sedang begitu juga lah. Kristen ini kan, ya. Khotbah saya kemarin itu dari diterjemahkan oleh namanya siapa? Abdul Munsi ini, ya, seorang juru tulisnya namanya Stanford Radcliffe ini, sampai sekarang ini ada pun perbaikan itu, ya, bukan perbaikan. Seperti contoh dulu bernama yang mereka katakan tadi ini sekarang ini di kitab suci yang lembaga kitabnya Yohanes. Dulu itu bukan Yohanes, siapa namanya dulu? Yahya, saudara. Ya. Sekarang bukan mereka perbaiki sebenarnya, tidak tahu lagi ini dari mana namanya Yohanes ini. Yang sebenarnya yang nama ini kan bernama Yokanan. Yahweh artinya Yokanan itu artinya Yahweh berbelas kasihan. Ya. Coba, tidak ada perbaikan. Kerusakan demi kerusakan di dalam tercatat. Begitu juga lah zaman Manasye ini. Kalau kita baca, ya, Yeremia 15 ayat 4, coba. Sampai Yeremia 15 ayat 4-nya coba baca. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia Raja Yehuda di Yerusalem. Ya kan? Gara-gara namanya Manasye tadi itu dikorbankan anaknya, ya. Dia korbankan anaknya maupun juga tadi yang sudah dirubuhkan oleh bapaknya tadi Hizkia tadi itu dibankan lagi. Ini tidak tertolong sudah. Ya, ini tidak tertolong sudah. Akhirnya bangsa Israel itu dibuang. Kenapa dibuang ini? Karena tidak ada ajaran benar lagi. Tuhan yang benar tidak ada lagi. Akhirnya dibuang selama berapa tahun? Zaman raja siapa waktu dibuang? Zaman Raja Sedeki. Habis. Ya, coba. Selesai lah. Ya. Coba saudara. Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini.
Orang Israel sekarang makin keluar dan makin menjadi jadi sudah dinubuatkan juga bagaimana ini bangsa ini zaman Yesaya tadi menggoreng-goreng tadi ini, memutar-mutar balikan namanya kitab suci tadi ini. Kalau engkau baca namanya Yesaya 5 ayatnya 20 sampai 21, coba dibaca yang kencang. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jadi ini sudah dinubuatkan. Ya? Zaman Yeskiel itu dengan namanya Yesaya sejaman nggak? Halo? Ya? Zaman Yeskiel itu ada namanya Nabi Yesaya. Ya? Yesaya itu menjadi nabi dari siapa? Dari raja siapa? Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia sudah. Ya. Dan di zaman juga Yesaya ini ditulis oleh Nabi siapa? Hosea 4 ayatnya 67 coba. Ini nubuatan nabi-nabi benar-benar terjadi loh saudara. Umat binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Coba saudara, ini nubuatan namanya Hosea ini makin bertambah banyak. Bangsa ini makin berdosa. Mereka binasa itu karena tidak mengenal Tuhannya lagi. Begitulah yang terjadi sampai saat ini. Kenapa bencana malapetaka begitu merusak di bumi ini? Banyak orang mati konyol. Apakah pada waktu mereka tidak teriak namanya Yesus? Kenapa tidak ada jawabannya? Karena Tuhan tidak pernah mau mengganti-ganti namanya. Ya? Kalau orang betul-betul itu cerdas, otaknya di dalam cerdas, kalau bukan orang-orang dungu itu dari mimbar itu, mesti kalau baca namanya apa? Yohanan 5 ayat 43 coba. Yohanan 5:43, coba dibaca yang kencang. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima. Coba dia tidak bawa namanya sendiri, dia bawa namanya Bapak. Nama bapaknya siapa? Halo? Ya. Berarti kalau nama bapaknya Yahweh, berarti dia bernama ya. Mana nama Yahweh ini dihujat saudara. Makanya Yasua itu apa? Kependekan namanya Yahweh penyelamat. Karena tulisannya Yod He Waw Sin Ayin, dibaca namanya Yahweh Sua, atau disingkat orang itu namanya Yasua. Ya. Ini sangat jelas ada tulisannya, tapi di mimbar itu dibelokin, ya, ditulis lagi, catat kitab sucinya itu bernamanya Yesus. Kalau dia itu namanya Yesus, berarti namanya bapaknya siapa namanya? Bernama harusnya. Apakah itu ajaran benar? Apakah itu nama Tuhan yang benar? Ya. Makin bertambahlah bangsa ini, makin jahatlah mereka ini. Nubuatan Yesaya, Hosea itu betul benar. Nubuatannya juga namanya Yesaya tadi itu 5, mereka memutar balikan. Ya. Terang menjadi gelap, gelap menjadi terang. Itulah yang terjadi sampai saat ini saudara. Apa lu mau ikutin? Ya, lu mau ikutin kelakuannya mereka? Coba saudara. Ya, bagaimana tadi sekarang itu mereka mau mengungkapkan kebenaran? Ya, karena mereka mengejar tarik. Sekarang guru-guru palsu ini bukan mengejar kebenarannya, bukan mereka pelajari kitab sucinya, ya, tapi mereka mengejar namanya uang. Loh, sekarang jelas-jelas kok saudara, ini terang-terangan, ya.
Yang lebih canggih lagi sekarang, mereka tidak mau lagi untuk datang ke sana. Oke lah, lu nggak boleh di sini, tapi ada nomornya ke rekening saudara. Kira-kira kalau transfer ke rekening itu 5.000, kau mau nggak? Lu nggak mau, malu. Paling tidak sekecil-kecil 50.000, 100.000. Ya kan? Apakah ini ajaran benar? Tuhan nyuruhmu pungut sana pungut sini, tidak pernah menyuruh. Pernah nyuruh nggak yuk? Ya? Karena ini sudah dinubuatkan juga Mika. Coba Mika 3 ayatnya 5 loncat ke 11. Ini tabiat-tabiatnya orang-orang yang ada sampai sekarang itu seperti itu. Sudah dinubuatkan oleh Mika 5, 3 ayatnya 5 loncat ke 11. Inilah firman Yahweh terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuknya, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Coba kalau ada yang mereka punya itu, mereka bilangnya berkat. Tapi kalau tidak ada yang mereka punya, apa bilangnya? Kutuk padang pak. Lo ini yang terjadi lo sekarang ini. Dan mereka di mimbar berkoak-koak saudara, menipu orang. Bukan mereka mengajarkan kebenaran tadi itu, hukum-hukumnya Tuhan, mereka mematikan. Bukan namanya nyawa dasar termasuk juga namanya kantong-kantongnya mereka ini mengorek saudara. Perpuluhan bawalah. Coba saudara. Apakah benar itu? Kalau perpuluhan, kalau mereka baca namanya imamat, bilangan maupun ulangan sangat jelas di sana. Nah, guna daripada namanya perpuluhan sangat jelas. Tapi apa yang diteriak-teriakkan di mimbar sekarang ini? Mereka ambil dari mana? Maliaki saudara. Menguras harta orang. Tapi tidak ada ajaran yang benar. Bagaimana mereka mau ajaran benar? Semua hukum-hukum Tuhan mereka tidak mau. Yang paling parah lagi, Taurat itu dibuang. Nama Yahweh itu setan. Coba, apakah ini ajaran benar? Sudah dikurasin hartamu, mati lagi. Bukan saya loh. Itu sangat jelas di dalamnya. Ya, umatku binasa itu karena mereka tidak mengenal aku lagi. Nah, mereka lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Lanjut 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Coba kan? Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Yahweh dan berkata, bukankah Yahweh ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Coba sekarang kalau kita lihat pendeta-pendeta sampai ada yang jamnya Rolex. Coba mereka beli mobil-mobil mewah saudara. Dari mana itu uangnya? Karena itu dikorek-korek banyak kantong-kantongnya orang saudara. Akhirnya mereka memperkaya diri, berpoya-poya di kolong langit ini saudara. Mereka sewa apartemen dan lain sebagainya. Mereka ke luar negeri. Kalau mereka mau luar negeri sana, mereka tanya dulu akomodasinya apa, berapa bayarannya. Coba saudara, apakah ini ajaran yang benar? Beda yang dikatakan Rasul Saul. Rasul Saul mengatakan apa? Mendingan kita memberi itu daripada menerima. Coba baca Kisah 20 ayatnya 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yeshua, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba, mendingan itu memberi daripada menerima. Rasul Saul itu tidak pernah pungut sana pungut sini, dia tahu itu. Kenapa dia tidak pungut? Halo? Kenapa dia tidak pungut perpuluhan segala macam? Halo? Ada pekerjaannya. Bukan pekerjaannya dia yang wajib memungut itu adalah namanya orang Lewi saudara. Ya, dia tidak berani, dia tidak mengajarkan yang lain saudara. Ya, no? Coba
Dia hanya mengajarkan itu namanya supaya orang kembali kepada namanya Taurat, supaya mereka betul percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Itulah namanya kabar baik, kabar gembira, saudara. Begitu juga perkataan Yesus sendiri. Kalau engkau baca namanya Matius 10 ayatnya 8, coba baca yang kencang-kencang, yang keras suaranya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kamu memperoleh cuma-cuma, berikanlah juga cuma-cuma, saudara. Coba sekarang pergi orang sakit dikasih, terima orang mati apalagi, wah itu benar-benar mereka berduyun-duyun, saudara. Nah, mereka bilang ada apa? Penghiburan, bukan penghiburan. Gara-gara lo itu mati orang konyol begitu itu. Kalau dia mati itu 70-80 itu sudah waktunya. Tapi kalau dia mati itu orang masih belasan tahun, 20 tahun, terus lu bilang penghiburan apa? Kalau penghiburan sana kau bawa hartamu, kau bantu orang yang mati tadi itu lain urusannya. Tapi kalau kau masih kuras-kuras kau terima namanya amplop-amplop sana itu, saya tidak tahu lagi ini ajaran dari mana. Ini adalah ajaran-ajaran setan. Ya? Mau terima itu? Apa itu ajaran yang benar? Ya? Coba. Tuhan itu tidak mengizinkan, jelas-jelas tadi Matius 10 ayatnya 8. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usirlah setan-setan. Kamu sudah peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Tidak ada. Di dalam Injil sendiri pun tidak pernah orang menyuruh. Kalau ada pun bantuan-bantuan itu inisiatif mereka sendiri. Bukan ajaran Rasul Saul atau rasul-rasul itu supaya mereka pungut perpuluhan. Mereka tahu betul-betul itu, ya, namanya nelayan-nelayan maupun Rasul Saul itu bukan dari suku Lewi. Yang jelas tercatat namanya Rasul Saul itu dari suku namanya Benyamin. Tapi bikin sedemikian rupa ini yang mereka bilangkan perjanjian baru tadi, dipoles dia lupa di dalam pena-pena palsu, penulis-penulis palsu ini yang sudah dinubuatkan juga, bikin sedemikian rupa sehingga seolah-olah ini ada perjanjian baru, ada perintah baru. Dengan ada perintah baru sekarang Taurat dibuat. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Mau hidup itu mati. Gitu? Itu ajaran benar itu, ya? Tidak ada di dalamnya, tidak diketemukan, ya. Ini olah otak-otaknya sendiri yang dari mimbar ini, ya, yang profesor doktor ini, ya, olah otaknya sendiri, dia bikin namanya perjanjian baru, sama seperti yang dilakukan oleh namanya Yerobeam, saudara. Sangat jelas di sana kalau kau baca 1 Raja-Raja 12, saudara, ya. Sangat jelas loh, berikanlah cuma apalagi kalau mau baca di Korintus segala macam, ya. Saya tidak pernah memungut, ya. Saya tidak pernah merugikan siapapun. Coba ini perkataan Rasul Saulus, saudara. Sekarang ini begitu nafsu. Makanya kalau kau baca namanya apa, benar-benar terjadi sampai saat kalau kau baca namanya 1 Timotius 6 ayat 10, akar dan segala kejahatan itu namanya memburu uang. Tapi coba-coba dibelokin itu seolah-olah namanya orang sekuler. Itu tidak bicara sekuler, itu bicara kerohaniannya. Coba baca namanya 1 Timotius 6 ayatnya 10. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu sekarang itu menyimpang dari iman. Coba kan, karena mereka buru uang tadi ini, mereka perkaya diri kemana-mana, saudara. Ya coba kita lihat sepatunya mahal, dasinya, jasnya. Coba waktu mereka di mimbar itu tidak menunjukkan lagi seorang gembala. Mereka di mimbar itu seperti direktur. Saya ini direktur juga. Bukan saya tidak duduk itu, saya duduki direktur.
Saya bikin PT. Coba, kalau saya mungkin pakai dasi ya wajar dong, saya punya usaha dulu, kan gitu. Coba kan. Tapi kalau di mimbar ini, kan di mimbar ini kan harus namanya sederhana supaya mereka jadi contoh kan begitu loh. Makanya Rasul selalu mendingan kita ini memberi daripada menerima saudara. Ya, aku melakukan ini supaya tidak ada hambatan, supaya saya tidak dituding-tuding nanti saya ini menerima sana menerima sini. Saya tidak mau. Terus untuk pelayanan mereka itu apa? Punya nggak keahlian namanya Rasul Saul ini? Punya keahli? Karena dia ahli kemah. Dari ahli kemah tadi dibayar, dari itulah sekarang di pelayanan sana kemari mereka pakai itu dengan segala keterbatasan. Makanya dibilang saya lapar dan haus, telanjang. Dia tidak mungut. Kalau mereka mungut dulu itu kuda kaya raya, mereka tidak mau. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan Tuhan tadi, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usirlah setan-setan, kamu nerima dengan cuma-cuma, berikan juga cuma-cuma. Sekarang tidak ada. Kalau tidak ada yang mereka kunyah di mulutnya di mimbar ini, mereka bilang yang namanya kutuk padang pasir. Kalau namanya ada yang berikan sama mereka, oh kamu diberkati Tuhan dan lain sebagainya. Wah, coba. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Mau terima tidak terima, itu fakta. Saya bicara fakta, bukan saya ngarang-ngarang. Apa yang kita terima sekarang ini tidak ada. Yang paling miris sekarang ini, yang banyak yang mematikan sekarang ini, Taurat itu dibuang, namanya setan. Mana sekarang? Sabatnya tidak ada, dibuang. Pondok daunnya mereka tidak mau. Coba, ini hukumnya Tuhan. Tanpa sabatnya, tanpa pondok daunnya, tanpa sapuan, itu bukan hukum Tuhan. Kalau itu sudah langgar, ini bukan satu titik lagi, bukan satu iota lagi. Ini adalah namanya kejahatan besar. Sampai saat ini mereka tidak merasa jahat. Kenapa mereka tidak jahat, merasa jahat? Karena ditutupi oleh namanya titel-titel tadi ini. Kalau mereka sudah keluar negeri sekolah, wah kepalanya. Coba kan lihat kita di YouTube itu. Saya sekolah sekarang keluar negeri, dia tanya, kamu sekolah di mana? Doktormu mana? Mereka ributkan doktor. Padahal di dalam kitab suci itu tidak dibutuhkan lagi doktor. Yang dibutuhkan apa? Kalau yang merendahkan hati tadi seperti orang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang kamu tangkap itu harus kita miskin dulu secara materi atau gimana? Kalau kau datang di hadapan Tuhan itu harus betul-betul seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa, yang hanya patuh saja, yang kalau orang Jawa bilang G saja, itu yang dibutuhkan, ya. Yang orang nurut saja gitu loh, ikutin perintah Tuhan, itu orang-orang yang dikatakan berbahagialah engkau, yang tidak sok tahu, yang tidak sok pinter, ya. Gelarmu itu tidak pernah dipakai. Gelarmu itu sudah mematikan sekian orang. Kenapa saya bilang mematikan orang? Mana paskanya? Mana sahabatnya? Mana pondok daunnya? Mana perdamaian? Apakah itu kan yang saya katakan itu tiba-tiba nanti udah dibuang? Siapa yang mengatakan ini? Karena otaknya sendiri mengolah di mimbar itu, makanya bikinlah namanya 3 Tuhan. Kalau engkau sudah bikin 3 Tuhan, ini jadi masalah besar. Bapaknya bilang sabat, kau bilang nama anaknya suruh namanya minggu. Ini anak benar atau anak kurang ajar? Yesua sendiri, dia tidak pernah melanggar perintahnya. Ya? Apa yang dikatakan Bapak, itu yang saya sampaikan. Dia tidak pernah menganulir namanya perkataan namanya Bapak, sekalipun bahwa dia Bapak itu sendiri. Kenapa dia katakan ucapan Bapak-Bapak itu? Karena dia benar-benar yang dilihat anak manusia. Makanya pada waktu ditanya murid-murid, siapakah anak manusia itu? Ada yang dia bilang Nabi lah, ada yang bilang Elia lah, ada yang bilang
Yesaya segala macam, ya. Tanya lagi, siapakah anak manusia? Yang menjawab adalah namanya Kepa, engkau adalah Mesias. Hanya persoalan jangan sampai hanya Mesias itu. Mesias itu siapa? Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Tidak ada yang lain. Tuhan hanya satu-satunya Esa, tidak ada yang lain. Banyak sekali pasal dan ayat di dalam bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Dia juga lah nanti yang jadi manusia. Makanya ada kata namanya Alfa dan Omega. Akulah namanya awal dan akhir. Bahwa dia juga yang awal, dia juga yang akhir. Tidak ada yang lain. Itu sangat jelas. Ya. Makanya kalau engkau baca, kenapa saya mengatakan sekarang ini tidak ada ajaran kebenaran tadi ini sudah menyimpang terlalu jauh, karena apa? Yesaya sudah dinubuatkan. Yesaya itu bernubuatkan, coba Yesaya 6. Yesaya 6 ayatnya 8-12 yang kencang yang dibaca ini dinubuatkan namanya Yesaya bahwa nanti itu tidak ada lagi. Mereka nanti kemudian hari itu lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Coba baca Yesaya 6 ayatnya 8-12 yang kencang. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi dan tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Sampai namanya kosong. Yerusalem pernah kosong nggak? Sampai Yerusalem itu kosong. Apakah pada waktu kosong ini masih diperingatkan nggak Tuhan? Ya, coba kan? Diperingatkan, saudara. Apakah pada waktu diperingatkan ini mereka merespon? Halo? Tidak merespon. Tetap namanya kepala batu. Jadi hatinya di dalam sudah membatu. Sudah telinganya ini sudah tersumpal. Saya mau khotbah kayak apapun sampai busa-busa, apanya mulut berbusa-busa pun, ya, nggak ada yang mau menanggapi. Ini ada nubuatan, saudara, dinubuatkan. Makanya kalau engkau baca namanya Matitia 13 ayat 13-15 yang kencang itu, ya, Matitia 13 ayat 13-15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini nubuatan namanya nubuatan Yesaya. Dari Yesaya nubuat Yesaya sampai kepada namanya Matitia ini itu puluhan tahun atau ratusan tahun? Ratusan tahun, saudara. Kurang lebih 700-an tahun, saudara. Coba kan. Sampai dekabel benar nubuatan Yesaya. Manusia ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Yang dikatakan itu kepada bangsa asing atau kepada siapa ini? Ya? Namanya di Matitia itu tidak bicara kepada orang asing, bicara kepada namanya apa? Bangsa Israel. Benar nubuatan Yesaya bangsa ini. Ya? Mereka keraskan hatinya. Susah mereka mendengar. Matanya sudah tertutup. Coba. Dia lebih suka ini perintah manusia daripada perintah Tuhan. Makanya saya mengatakan itu, sekarang itu tidak ada lagi perintah-perintah Tuhan yang mereka adakan dari mimbar. Coba.
Maka mereka sekolah-sekolah ke luar negeri, mereka bikin sekolah-sekolah di Indonesia ini yang begitu banyaknya. Itu bukan orang mengalihkan kepada hukumnya Tuhan. Maka dipermanenkan lagi supaya orang itu tidak pernah keluar dari penyesatan ini, tetap mati. Ya, makanya saya mengatakan itu Sabat ini bukan perkara kecil. Sabat itu hari ketujuhnya ini bukan perkara kecil. Ini perkara besar. Gak ada pengampunan loh saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan Sabat itu sering saya angkat setiap namanya Sabat itu tak angkat Sabat ini, gitu. Karena ini ada hukumannya sangat berat, saudara. Coba tulisannya dalam kitab suci yang kita pegang ini, yang dicetak lembaga kitabnya, tidak pernah namanya ajaran namanya ibadah minggu, tidak pernah ada. Yang ada di dalam kitab ada namanya Sabat, saudara. Ya. Hanya pada waktu zaman Yesua ini namanya orang-orang Yahudi ini sudah kebablasan, saudara. Kebablasan di mana? Pada waktu namanya Yesua itu masuk di rumah ibadah menyembuhkan orang sakit, mereka menganggap itu sudah melanggar Sabat. Makanya dikembalikan yang benar. Ya. Apakah pada waktu Sabat ini kau berbuat jahat atau mau berbuat baik? Karena menyembuhkan itu orang sakit itu bukan kejahatan. Itu namanya hal-hal yang baik, saudara. Dan namanya Tuhan Yesus itu tidak pernah namanya menganulir namanya Sabat. Apakah ini kau terima ajar yang baik? Ya? Coba. Kau tidak terima ajar yang baik, saudara. Suka ini perintah manusia loh, daripada perintahku. Dan sampai saat ini loh terjadi loh, saudara. Ini kepada bangsa pilihannya, biji matanya Tuhan. Bagaimana namanya orang goim ini? Ya? Makanya saya mengatakan orang goim ini, kau tetap kepala batu, kau tetap ikuti perintah-perintah dari pendeta-pendetamu itu, mati taruhannya. Kenapa saya mati? Karena engkau ini dikasih kekang. Di mana pasalnya dikasih kekang? Halo? Hah? Yesaya namanya 30 ayatnya 28. Coba kau baca lagi. Harus kau baca ulang-ulang ini supaya kau sadar diri ini orang asing ini. Ini anaknya saja dihajar sampai saat ini. Ya. Sampai namanya Yerusalem itu tidak ada bait suci sampai sekarang itu belum dibangun. Kalaupun tidak dibangun ini kepentingan kita sendiri. Tunggulah orang-orang ini yang melembutkan hatinya tadi itu berdasarkan Roma 11. Kalau kau baca sana itu. Coba baca tadi itu. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Ini sudah ada pasalnya, ada ayatnya. Sampai nama terakhir ini sudah dikekang. Kenapa dikekang ini? Ya? Karena mereka kepala batu juga orang asing itu. Ya? Terbukti loh sampai sekarang ini tidak ada ajaran yang sesuai lagi kitab suci ini, tidak ada. Kalau orang tidak baca itu, tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau saya ini yang baca setiap hari, ini ada masalah besar, sangat besar ini. Ya, anaknya saja pun sampai saat ini bangsa Israel belum bicara. Dia belum berdamai. Halo, sekarang Tuhan sudah berdamai nggak dengan Israel? Yang pasti sampai saat ini belum berdamai. Ya. Tandanya Tuhan berdamai dengan Israel nanti apa? Suatu saat nanti berseru kepada namanya, pada waktu dia jadi raja, Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya, karena sudah dibuatkan di mana? Zekaria berapa? Zekaria 14 ayat 9. Yahweh akan jadi raja. Coba baca, coba Zekaria 14. Itu sudah akhir zaman nanti. Dia akan berdamai dengan orang Israel ini. Yerusalem akan dibangun lagi, ya. Bait suci nanti akan ada lagi. Di situ dia berdamai. Selesai sudah ini.
Coba baca Zekaria 14-9. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Namanya satu sah. Gak ada namanya nama Isa, nama Yesus, nama Allah. Gak ada, hanya nama ya Yahweh satu sah. Satunya tidak ada lain. Ya. Makanya perlu sekali saudara ini, ya. Kalau mau cari kebenaran, kalau mau dengar kesaksian segala macam, itu harus diperhatikan, ya. Perhatikan bagaimana. Makanya perlu namanya engkau baca, engkau harus sinkronkan. Waktu mendengar pengajaran itu, kau cari pengajaran itu, kau mendengar kesaksian, harus kau sinkronkan dengan isi kitab suci. Coba baca namanya Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20, yang kencang, baca yang kencang, yang keras. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Coba kan, kalau tidak sesuai namanya isi kitab suci, tidak akan terbit apa? Pak? Fajar itu apa? Gelap atau terang? Tidak akan terbit, akan namanya fajar. Tidak akan terbit, namanya akan terang. Tanah tidak akan engkau hidup, pasti mati. Tidak sesuai di dalamnya. Benar? Makanya diajarkan kita kalau kita baca namanya Ulangan 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Kalau engkau tidak ikuti sesuai dalam kitab suci ini, sesuai namanya Taurat Mose, akan kena apa? Penyakit dan sulit sembuhkan. Banyak orang mati saudara. Ya. Coba kalau kau baca selanjutnya itu, hukumannya tadi kalau tidak sesuai namanya tertulis, tidak sesuai namanya kitab Mose sampai ke 60, 61. Baca yang kencang. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Torah ini akan ditimbulkan Yahweh menimpa engkau sampai engkau punah. Sampai engkau punah. Coba itu hukuman ringan itu. Mau ikuti namanya dari mimbar. Oh, Taurat berlaku. Tapi kalau perpuluhannya, berlaku. Ngejar-ngejar orang. Ya kan? Taurat bilangnya lu tidak berlaku. Kenapa perpuluhannya tetap berlaku? Karena ini adalah hukum Tuhan. Kenapa sabatnya lu gak mau? Kenapa podok daunnya lu gak mau? Kenapa hari perdamaian Yom Kippurnya lu gak mau? Ya? Karena diperintahkan kita di dalam kitab suci itu ada 3 hari raya utama. 3 hari raya utama apa? 1 Pesak. 2 Sapu. 3 Pondok daun. Ini diperintahkan kita ini. Ini harus kita lakukan. Kalau engkau tidak lakukan ini, makanya melanggar namanya hukum Tuhan. Kalau kau sudah melanggar hukum Tuhan, apa istilahnya? Dosa. Coba kan. Makanya Ulangan 16 karena kan diulangin kan, coba. Ulangan 16 apa? 3 hari raya utama. Coba Ulangan 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Yahweh Tuhanmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak berlagi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Yahweh dengan tangan hampa. Ini diperintahkan. Ini adalah 3 hari raya utama. Jangan engkau abaikan saudara. Kalau engkau abaikan satu tadi itu, maka engkau melanggar semua hukum. Kata siapa ya? Yakub. Kalau kau baca Yakub 2 di sana, ya, kau mengatakan ini saya tidak mencuri, tapi kau membunuh. Kau sudah melanggar semua namanya hukum tuh. Coba saudara, ya.
Kalau kau pergi sana mendengar ajaran, kesaksian, tidak sesuai dalam apanya isi kitab sucinya, tidak akan terbit namanya tidak akan terbit namanya Pak. Catat baik-baik ini. Kalau engkau tidak catat ini, engkau akan rugi di dunia. Ya tak? Sekarang orang nekat kok, sekarang ini banyak, sekarang makin nekat. Sekarang ini kan nubuatan tadi Hosea tadi, ya, makin bertambah banyaklah bangsa Israel ini makin berdosa. Ya. Coba kan, terus bagaimana bangsa asing ini? Bangsa asing ini kalau kita kumpul seluruh dunia itu miliaran, ya. Bandingkan namanya orang Israel ini kecil. Coba di Israel itu nggak ada kan? Seperti bangsa mana seperti orang Israel kan tidak ada. Ya. Kalau Kristen banyak di mana-mana, Islam di mana-mana, di negara mana-mana, kan gitu kan. Coba kalau nama orang yang nggak ada sampai saat itu nubuatan, saudara. Coba perbandingkan namanya yang dikolangi dengan bangsa pilihan ini terlalu kecil. Coba kan saudara. Akhirnya apa? Bangsa asing ini makin menjadi jadi makin berdosa, makin berdosa. Ya. Kalau engkau tidak mendengar dengan baik-baik ini, kalau engkau tidak mencatat ini, kau tidak baca ulang ini, engkau paling rugi di dunia. Jangan dari pagi sampai malam gitu kau cari ini dunia. Saya ini pencari uang. Ya, bagaimana dulu saya cari uang? Keliling seluruh Indonesia, ya, dari hutan ke hutan, langgar sungai dan lain sebagainya, itu taruhan nyawa. Tapi apa yang saya cari itu sia-sia doang. Mendingan saya gagal di bumi ini daripada namanya gagal di surga. Amin gak? Mendingan lu miskin-miskin di dunia ini, tapi kau orang benar, daripada kau kaya, kau miliki seluruh dunia ini, tapi kau mati. Kau tidak punya pemahaman apa-apa. Kau tolak namanya hukum-hukum Tuhan ini. Kau ajarkan orang lain yang tidak sesuai namanya isi kitab suci ini. Ini kan fatal namanya. Makanya sampai saat ini tidak pernah kita terima namanya ajaran yang benar. Ya. Kenapa saya mengatakan? Karena ini adalah miliaran orang, saudara. Miliaran orang loh di kolong langit ini. Ya. Mereka tidak merasa berdosa, mereka menggebu-gebu di mimbar. Kita bicara kebenaran apa? Lu langgar perintahnya Tuhan. Lu ngomong masalah kebenaran Tuhan, lu tidak kenal lagi namanya. Kau seenak-enak perutmu, kau ganti nama Tuhanmu. Kau seenak-enak perutmu, itu namanya rasul-rasulnya, nabi-nabi, kau ganti-ganti nama. Kurang ajar sekali. Ya? Udah bagus-bagus namanya Yakob, kok nama James. Kurang ajar betul. Udah bagus-bagus namanya Matithia. Ya. Matithia artinya itu karunia Yahweh. Kok ganti lagi namanya Matius? Kok ganti lagi Matius? Coba ini kan kejahatan-kejahatan mereka. Apa ini ajaran benar ini? Ini adalah tokoh-tokoh besar di dalamnya. Ya. Orang Israel itu tidak pernah mengganti-ganti nama, sekalipun mereka ini juga tapi mereka tetap. Bukan berarti namanya mereka Adonai, Hasem, itu mereka tidak tahu itu namanya nama Tuhan mereka. Tahu itu bahwa dia adalah Yahweh. Tapi mereka tidak mau gitu loh, karena mereka menganggap ini kan sangat kudus. Apakah Tuhan juga mengajarkan seperti itu? Juga tidak mengajarkan, malah sebaliknya supaya nama Yahweh itu dimasurkan, kan begitu kan? Supaya dimasurkan sampai dipakaikan lagu. Coba baca namanya Mazmur 113 ayat 1, 2. Coba Mazmur 113. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kiranya nama Yahweh itu dimasukkan sampai lamanya. Bagaimana kemudian hari itu nama Yahweh tidak dimasukkan lagi, malah dibuang. Ada yang menghujat, ada yang bilang orang Yahudi juga usah disebut-sebut.
Kan tidak pernah ada larangan. Yang dilarang di dalam, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tapi kalau engkau membaca, engkau berdoa pakai nama Yahweh, boleh nggak? Sangat diperbolehkan. Kau sampaikan kepada orang itu bahwa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama Yahweh. Ya. Yahweh itu tidak ada yang lain. Ya. Makanya sembahan bangsa lain itu adalah namanya berhala. Ya. Jangan berpikir-pikir kemudian hari itu ada Tuhan. Oh, itu rumah-rumah Tuhan. Sudah terlanjut ini Kristen ini, itu Tuhan sama aja, hanya jalannya berbeda. Itu omong kosong yang tidak benar. Ajaran di dalam itu yang disembah Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub itu, dia bermakhluk, berwujud, berbentuk, ya. Dan dia menampakkan dirinya, wujudnya kepada Abraham. Dia di luar sana tidak ada. Yang Tuhan mereka sembah itu adalah tidak bisa kelihatan dan tidak pernah menampakkan wujudnya. Tidak begitu, begitulah mereka ajaran di luar sana. Tapi ajaran namanya Abraham itu, ya, Yahweh itu dia menampakkan dirinya, wujudnya sebelum dia jadi manusia. Sebelum jadi manusia datang di bumi ini selama 30 tahun, dia sudah menampakkan wujudnya. Amin gak?